dilakukan oleh para polisi ini, permainan atau kelakuan dari Jack the Ripper ini sangat amat mulus sehingga tidak ditemukan jejak-jejak yang bisa menggambarkan siapa sebenarnya Jack the Ripper itu. Assalamualaikum, selamat datang di channel Dita Fatwarini. Buat kalian semua yang belum subscribe, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe di bawah. By the way, kalian semua bisa panggil aku Dita. Dan ini adalah segmen baru di channel aku, yaitu Misterita. Nah, di segmen kali ini aku tuh bakalan ngebahas berbagai jenis misteri-misteri yang ada di dunia, baik itu di Indonesia maupun di luar, baik itu misteri yang sudah terpecahkan maupun misteri-misteri yang belum terpecahkan. Dan untuk video kali ini aku bakalan ngebahas sebuah misteri yang terjadi sudah ratusan tahun yang lalu, tapi hingga saat ini misteri tersebut belum terpecahkan. Bagi kalian pencinta cerita-cerita misteri, mungkin kalian tidak asing lagi dengan nama Jack the Ripper. Pada tahun 1888, tepatnya di London, di sebuah distrik kecil Whitechapel, terjadi sebuah tragedi yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh seseorang yang menjuluki dirinya sendiri sebagai Jack the Ripper. Jack the Ripper merupakan seorang yang membunuh korbannya dengan sangat amat kejam, dan sayangnya hingga saat ini tidak ada satupun orang yang tahu di mana dan siapa Jack the Ripper itu. Karena misteri yang satu ini belum terpecahkan hingga ratusan tahun kemudian, bahkan hingga saat ini, hal itulah yang membuat cerita tentang Jack the Ripper ini menjadi misteri dan menimbulkan banyak sekali konspirasi-konspirasi yang entah benar, entah enggak. Kita akan bahas dalam video kali ini. Whitechapel di tahun 1888 merupakan sebuah distrik kecil namun memiliki tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Para penduduknya hidup di lingkungan yang sangat kumuh dan juga sangat amat padat. Hal tersebutlah yang membuat tempat atau lokasi ini sangat amat strategis untuk bersembunyi khususnya bagi Jack the Ripper. Tempat yang kumuh dan padat inilah yang membuat Jack the Ripper bisa melakukan aksi-aksi kejamnya tanpa ketahuan, dan bahkan tak ada satupun orang yang mengetahui siapa dirinya dan seperti apa jelasnya ia melakukan tersebut. Di tempat semacam inilah Jack the Ripper melakukan aksi kejamnya dengan para wanita-wanita yang hidup di pinggiran masyarakat seperti para pekerja yang sering terlihat di jalan-jalan Whitechapel. Korban pertama dari Jack the Ripper adalah seorang wanita yang bernama Mary Ann Nichols. Kejadian Mary Ann Nichols berlangsung pada tanggal 31 Agustus 1888. Tidak lama setelah kejadian pertama itu, disusullah berikutnya yang memakan korban-korban lainnya. Adapun korban selanjutnya dari Jack the Ripper bernama Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edelweiss, dan Mary Jane Kelly. Mereka semua mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Mary Ann Nichols. Kelima korban dari Jack the Ripper ini ditemukan dengan tanda-tanda yang sebenarnya cukup mirip satu sama lain, di mana terdapat pada bagian lehernya dan luka-luka di daerah-daerah tubuh lainnya. Namun menariknya, pola-pola yang ditunjukkan atau bekas-bekas luka dan juga sayatan yang dilakukan oleh Jack the Ripper ini diperkirakan dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli dalam anatomi, seperti seorang dokter atau mungkin seorang ahli jagal. Bahkan pada saat itu, banyak orang-orang yang berspekulasi bahwa Jack the Ripper ini adalah dokter atau tenaga medis. Ditemukan kelima mayat
Dengan kondisi-kondisi yang sangat amat mengenaskan itu tentunya membuat warga-warga di London merasa khawatir dan merasa tidak nyaman. Hal inilah yang membuat polisi-polisi London menjadi terdesak untuk segera menelusuri siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan yang sangat amat kejam ini. Investigasi besar-besaran pun dilakukan dengan mewawancarai berbagai saksi mata, melakukan berbagai teknik investigasi yang dianggap sudah sangat canggih pada kala itu. Ya, tentunya kita gak bisa berharap banyak di tahun 1888, di mana pada saat itu kita belum mengenal yang namanya tes DNA atau sejenisnya yang biasanya dilakukan pada kasus-kasus misteri semacam ini. Mungkin dari tadi kalian bertanya-tanya kenapa pelaku pembunuhan ini dinamakan Jack the Ripper. Padahal seperti yang aku bilang di awal bahwa kasus yang satu ini merupakan kasus yang belum terpecahkan, yang artinya pelakunya sendiri kita tidak tahu sama sekali. Bagi kalian yang penasaran, aku bakalan bacain isi surat dari Jack the Ripper. Dear Boss, saya terus mendengar polisi telah mencari saya tetapi mereka belum bisa menemukan saya. Saya tertawa ketika mereka terlihat begitu pintar dan berbicara tentang berada di jalur yang benar. Lelucon tentang celemek kulit itu membuatku sangat cocok. Aku sedang dalam keadaan baik-baik saja dan aku tidak akan berhenti merobeknya sampai aku benar-benar lemas. Pekerjaan besar. Pekerjaan terakhir saya adalah aku tidak memberi wanita itu waktu untuk memekik. Bagaimana mereka bisa menangkapku sekarang? Aku menyukai pekerjaanku dan ingin memulainya lagi. Dan kalian akan segera mendengar tentang saya dan permainan kecil saya yang lucu. Saya menyimpan beberapa benda berwarna merah ke dalam botol bir jahe pada pekerjaan terakhir untuk menulis, tetapi benda itu menjadi kental seperti lem dan saya tidak dapat menggunakannya lagi. Tinta merahnya cukup pas, semoga. Hahaha. What? Pekerjaan saya berikutnya yang saya lakukan, saya akan Pekerjaan berikutnya yang saya lakukan, saya akan telinga wanita itu dan mengirimkannya ke petugas polisi hanya untuk bersenang-senang, bukan? Crazy. Simpan kembali surat ini sampai saya melakukan lebih banyak pekerjaan, lalu berikan secara langsung. Pisauku sangat bagus dan tajam sehingga aku ingin segera bekerja jika ada kesempatan. Semoga beruntung. Salam dan hormat kami, Jack the Ripper. Jadi guys, mungkin beberapa di antara kalian bertanya-tanya dalam surat Jack the Ripper apa maksudnya dengan celemek kulit. Nah, dari berbagai investigasi yang dilakukan oleh para polisi ini, permainan atau kelakuan dari Jack the Ripper ini sangat amat mulus sehingga tidak ditemukan jejak-jejak yang bisa menggambarkan siapa sebenarnya Jack the Ripper itu. Namun terdapat satu barang yang diperkirakan merupakan milik dari Jack the Ripper, yaitu celemek dari bahan kulit ini. Makanya Jack the Ripper mencantumkan hal tersebut dalam suratnya. Sedangkan untuk pekerjaan yang dimaksud oleh Jack the Ripper ini bisa jadi adalah yang ia lakukan. Dan untuk benda yang berwarna merah yang dimasukkan ke dalam botol bir jahe itu bisa jadi merupakan tubuh manusia, khususnya bagian dalam mereka, karena ditemukan pada beberapa korban tidak terdapat lagi dalam mereka. Demi apa kelakuannya Jack the Ripper ini sangat amat tidak manusiawi. Bagaimana menurut kalian guys? Tulis di kolom komentar. Dari surat tersebutlah orang-orang mengenal pelaku pembunuhan yang sangat amat sadis ini sebagai Jack the Ripper. Walaupun beberapa ahli sebenarnya cukup skeptis. Walaupun beberapa ahli sebenarnya cukup skeptis dengan adanya surat ini, entah iya entah enggak yang mengirimkan surat ini adalah benar-benar pelaku tersebut. Namun hingga saat ini, pelaku tersebut dikenal dengan nama Jack the Ripper. Karena kasus tentang Jack the Ripper ini belum juga terpecahkan,
Hingga saat ini banyak sekali teori-teori yang bermunculan tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper ini. Hingga pada akhirnya muncullah beberapa nama yang diperkirakan mungkin mereka adalah Jack the Ripper, mungkin juga tidak. Nama-nama tersebut adalah Dr. Francis Tumblety yang merupakan seorang dokter dari Amerika, Montague John Druitt yang merupakan seorang pengacara dan ditemukan setelah pembunuhan terakhir yang dilakukan oleh Jack the Ripper, dan Aaron Kosminski yang merupakan seorang imigran dari Polandia dan mengalami gangguan mental. By the way, mohon maaf ya kalau misalnya pengucapan nama-namanya ada sedikit kesalahan. Kalian bisa banget koreksi pengucapanku di kolom komentar ya. Walaupun memang beredar banyak sekali teori-teori di masyarakat mengenai siapa itu Jack the Ripper, dan juga terdapat beberapa nama-nama yang sudah aku sebutkan sebelumnya, namun hingga saat ini belum diketahui siapa sebenarnya Jack the Ripper karena memang minimnya barang bukti dan juga teknologi pada saat itu yang belum mumpuni seperti saat ini. Dengan demikian, kasus Jack the Ripper hingga saat ini masih menjadi misteri. Itu dia guys cerita singkat mengenai Jack the Ripper. Menurut kalian, siapa sebenarnya Jack the Ripper ini? Mengapa ia bisa bertindak begitu kejam? Dan apa sebenarnya motif dari Jack the Ripper itu sendiri? Pendapat kalian bisa ditulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng-bareng mengenai Jack the Ripper. Atau mungkin kalian punya informasi lainnya yang cukup menarik mengenai Jack the Ripper, bisa ditulis di kolom komentar juga ya. Sekian video dari aku, terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Dan buat kalian semua yang suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, komen juga untuk video-video atau saran-saran video lainnya. Share kalau menurut kalian video ini cukup menarik, dan tentunya jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video aku berikutnya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye!